Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita bersyukur karena pada malam hari ini kita dipertemukan lagi dalam ibadah kita, ibadah persekutuan doa. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita membuka ibadah persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan menyanyikan satu pujian, Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bermazmur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Aku hendak bermazmur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala hormat, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Karena hanya atas berkat anugerah-Mu kami saat ini bisa dikumpulkan di tempat ini, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Sertai kami ya Tuhan di sepanjang jalannya ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menaikkan satu lagi pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saat ini kita akan membawakan pokok-pokok doa kita dan juga akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Ji. Namun sebelumnya, marilah kita mengiringi pokok doa dan firman Tuhan pada saat ini dengan menaikkan satu pujian, tak satu pun. Memisahkanku dari kasih-Mu, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Kelaparan-Kau, ketelanjangan-Kau, tak satu pun apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Aniaya-Kau, penderitaan-Kau, tak satu pun tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan Kau, tak satu pun tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat
Selamat malam Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi ya. Ada berita duka, ada berita sukacita juga yang kami baca via WA gitu ya dari jemaat di sini. Ya, pada kesempatan ini izinkan kami menceritakan sedikit gitu ya tentang pekerjaan kami, rumah sakit dan keluarga kami yang kami alami selama 3 tahun di Kalimantan Barat. Ya, selamat malam kembali Bapak Ibu sekalian ya. Udah 3 tahun ya, benar-benar waktu cepat sekali gitu ya. Di tengah pandemi gitu ya, kita berjuang gitu ya sama-sama. Tahun ketiga saya bisa balik gitu ya. Bisa ketemu saudara-saudara seiman di sini ya. 3 tahun lalu kami didoakan gitu ya, kami ingat sekali ya. Berlutut, Pak Haji doakan kami gitu ya. Terima kasih buat kekuatan yang diberikan gitu ya. Ya bersyukur ya. Ada teman juga yang saya lihat udah nggak ada gitu ya. Saya minta, oh ya udah pergi gitu ya. Dipanggil Tuhan. Ya itulah perjuangan kita gitu ya selama pandemi ini ya. Tidak ada satu penyakit pun, katanya tadi penyanyian tadi ya, yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Salib Tuhan itu ya mempersatukan, saya ingat terus itu ya. Karena ada salib, pada Tuhan dulu yang mengasihi kita nih, sehingga kita jadi saudara gitu ya. Sehingga saya didoakan juga di sini gitu ya. Kami disupport juga gitu ya, kami diterima kembali di gereja ini ya. Terima kasih sekalian, jemaat sekalian. Ya, saya bekerja di Rumah Sakit Bethesda Serukam ya. Udah 3 tahun saya sudah mengalami pergumulan-pergumulan di rumah sakit gitu ya. Saat ini kondisi rumah sakit sedang turun gitu ya, bukan kenapa gitu ya, tapi memang kami kehilangan 2 dokter gitu ya, spesialis anak dengan spesialis penyakit dalam. Nah, rupanya dokternya jadi ujung tombak sekali ya kalau di pelayanan di rumah sakit begitu. Dokter spesialis yang tidak ada gitu ya, pelayanan kesehatan jadi turun karena rumah sakit kami itu hampir 90% ya BPJS. BPJS itu hanya bisa klaim kalau diperiksa oleh dokter spesialis gitu ya, dokter umum mereka nggak mau terima. Jadi hampir 90% kami terima pasien BPJS gitu ya. Jadi memang secara bukannya profit yang kami dapatkan gitu ya, tapi memang benar-benar misi gitu ya, misi untuk melayani masyarakat gitu ya, mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik gitu ya. Jadi kadang rugi gitu ya kami ini ya. Kalau BPJS 3 hari udah suruh pulang gitu ya, segera gitu ya. Kalau kami benar-benar sampai pasiennya sembuh gitu ya, bisa pulang kembali gitu ya, bisa sehat kembali gitu ya, yaitu nah slide-nya saya mau liatin. Nah ini bangsa ICU kami sudah mulai sepi ya, udah beberapa bulan nih sepi karena memang penyakit dalam yang biasa kami rawat gitu ya di ICU ini udah nggak ada, jadi hampir kosong gitu ya. Kami beli alat baru, ventilator, tapi ininya pasiennya nggak ada gitu ya. Doakan nanti ya. Terus nanti ada bangsal anak ini ya, juga mulai kosong karena tadi penyakit spesialis anaknya udah nggak ada. Nah, sebelumnya kami memang itu ya rujukan untuk kemoterapi itu untuk anak di Rumah Sakit Serukam gitu ya. Nah, banyak tertolong sekali masyarakat itu ya, daripada ke Jakarta harus ke Darmais gitu ya. Tapi di Serukam bisa waktu itu ya menerima pasien kemoterapi. Ini bangsa kelas 3 gitu ya, yang kami khususkan untuk pasien isolasi. Beberapa bulan lalu ya, sampai setahun lalu itu pasien isolasi yang kena COVID kami tempatkan di sini. Waktu itu kami akan renovasi gitu ya, renovasi besar-besaran karena harus benar-benar ya tekanan negatif gitu ya, supaya nggak tertular sekeliling gitu ya. Nah pada waktu itu berkat juga dari Tuhan gitu ya, begitu ada COVID kami bukan rujukan, tapi kami beberapa pasien memang ingin dirawat tempat kami gitu ya. Mereka nggak mau rawat tempat lain, jadi kami harus siapkan benar-benar ya untuk bangsal kelas 3. Waktu itu penyakit dalam masih ada spesialisnya. Nah, waktu itu ya lumayan untuk berkatnya ya. Nah ini ruangannya setelah kami renovasi gitu ya. Awalnya memang sudah berapa 70-an ya bangunan ini gitu ya, udah sangat kumuh waktu datang gitu ya. Nah, kami renovasi, ada berkat-berkat yang Tuhan berikan ya, terus kami bisa renovasi. Ya itu pergumulannya, jadi nanti mohon doakan untuk kebutuhan dokter spesialis anak dengan spesialis penyakit dalam. Kami sendiri dipercayakan di bagian teknik, jadi suami saya mengurusi semua bagian umum di rumah sakit, on call 24 jam, dan saya sendiri untuk alat medisnya. Mohon doakan terus dan izinkan kami juga men-sharingkan ini yang dialami keluarga kami di tahun 2020 ya. Ini mama saya dengan adik waktu retret GKI bersama GKI Philadelphia ya, waktu itu masih gabung dengan GKI Finansia ya. Mama dipanggil Tuhan di tahun 2020. Ternyata Tuhan menyediakan semua yang kami perlukan. Permintaan mama waktu sakit dan menjelang dia
berpulangnya yaitu es krim. Mungkin di sini hal yang mudah ya untuk dapatkan es krim. Tapi di tempat kami tidak ada Indomaret dan hanya ada satu toko yang jual es krim. Jadi waktu mama minta es krim, saya takut juga tukang es krimnya itu nggak buka gitu ya. Tapi 2 kali mama minta es krim, bahkan pada saat yang terakhir kali dia mengembuskan napasnya, itu tetap permintaannya es krim. Dan itu dicukupkan oleh Tuhan, tokonya buka gitu ya. Dan kami memuji Tuhan untuk hal itu gitu ya. Ya, slide selanjutnya. Ya, ini rumah kami. Ya, ini tepat pada saat jadi mama itu dipanggil Tuhan jadi dalam kondisi benar-benar dia sekarat gitu ya, dalam pergumulan benar-benar secara tidak sengaja diiringi dengan ibadah. Jadi ibadah bersama di kantor yang waktu itu dipindahkan ke rumah kami. Jadi inilah rumah kami di Kalimantan Barat ya, bagian sampingnya cukup luas, ada hutan-hutan di sekitarnya gitu ya. Dan lanjut. Ya, satu lagi juga untuk hujan, di sana daerah yang memang hujan, doa saya waktu itu biarlah kalau boleh Tuhan memanggil mama di pagi hari, karena untuk persiapannya kami lebih mudah, tidak ada rumah duka di sana gitu ya, dan juga mungkin akan kesulitan kami mencari tanah kubur, tapi ternyata mama meninggalkan prasasti hidupnya di Kalimantan Barat dan Tuhan mencukupkan ya. Bahkan pada saat permintaan sederhana saya bilang, Tuhan kalau boleh hujan tahan dulu sebentar gitu ya, supaya mama lebih mudah dikuburkannya. Tidak mudah untuk penguburan di sana karena semuanya kami harus usahakan. Jadi yang menggali kubur ini pun teman-teman kerja gitu ya. Jadi mereka teman-teman kerja terus, dan benar selesai penguburan mama, disitulah Tuhan pun menurunkan hujan. Di mana Tuhan menurunkan hujan bukan hanya untuk orang yang baik saja, tapi semua orang Tuhan kasihi. Ya, ini foto terakhir. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Mama meninggalkan prasasti hidupnya di Kalimantan Barat dan dia membaringkan mama di padang yang berumput hijau. Biarlah kami seperti lilin kecil yang terus menyala, yang terus berkobar di Kalimantan Barat, menerangi masyarakat desa di sana dengan bahan bakar tentunya doa-doa teman-teman semua. Kami sendiri terus terang banyak kejadian yang tidak disangka-sangka, dan saya percaya, saya mengamini itu karena doa teman-teman semua. Terima kasih, sekian dari kami ya. Ada lagi? Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeki dan Ibu Kristina atas sharing yang telah kita terima pada malam hari ini. Mari kita doakan beberapa hal berkaitan dengan layanan Rumah Sakit Serukam. Ketika saya sekolah dulu SMP kelas 3, SMA, nah masih berapa kali ke sana, kan dari rumah kami masih cukup jauh sebetulnya. Dari Singkawang berapa kilometer ya Pak Jeki? Singkawang ke atas masih 50 ya? 50 persis ya? Wah, jadi 100 dari rumah saya berarti. Ini dirintis oleh misionaris dari Amerika kalau setelah ingat saya. Zaman dulu rumah sakit ini menjadi rujukan bagi orang-orang yang sedang sakit. Bahkan orang yang dari Kalimantan, orang Tionghoa yang bermukim di Jakarta, kalau sakit itu mereka pulang berobat ke sana. Karena waktu itu ada misionaris, dokter misi yang sangat terkenal dan layanan mereka yang sangat baik. Saya pernah dengar mereka membebaskan ongkos biaya itu bisa sampai miliaran, karena mereka nggak sanggup membayar orang-orang pedalaman. Nggak tahu sekarang, kalau dulu itu ada landasan pesawat terbang, saya pernah ceritakan waktu itu kan ya. Dan kalau ada pasien yang ada di pedalaman yang terlalu jauh, itu dijemput dengan pesawat terbang. Bayangkan ya, berobatnya ambulannya pakai pesawat terbang. Karena itu mereka membutuhkan banyak hal sebetulnya. Kita doakan tadi kan ya, ada medis yang kurang sekarang ini. Kita doakan ya, Tuhan siapkan tenaga medis untuk mengunjungi ya, merawat orang-orang yang ada di bagian dalam Kalimantan ini. Mari kita doakan Rumah Sakit
seru kami ini ya. Bethesda namanya ya. Oke, mari kita berdoa saudara. Bapa, sekarang kami mau berdoa untuk rumah sakit Bethesda, tempat Pak Jeki dan keluarga sekarang ini mengabdikan hidup mereka. Terima kasih untuk rumah sakit yang telah dirintis sekian puluh tahun oleh orang-orang yang mengasihi Engkau, yang mengasihi rakyat jelata di bagian dalam dari Kalimantan bagian barat. Rumah sakit ini telah menjadi berkat yang besar bagi masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. Tuhan, di masa-masa sulit seperti ini, kami datang memohon kiranya Tuhan memberikan belas kasihan-Mu yang berlimpah-limpah bagi rumah sakit ini. Di dalam kesulitan, kekurangan, kiranya Tuhan yang menolong, membukakan jalan, membukakan pintu, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang muncul dapat ditutupi dengan baik. Kerinduan kami rumah sakit ini boleh terus bersinar bagi kemuliaan Tuhan, dan lebih banyak lagi masyarakat yang boleh mendapatkan pertolongan, terlebih lagi boleh mendapatkan lawatan Tuhan ketika mereka sedang dirawat di rumah sakit ini. Mereka sangat membutuhkan tenaga medis. Mohon Tuhan yang menolong, memberikan orang-orang yang mempunyai hati untuk melayani, mempersembahkan dan mendedikasikan hidup melayani di bidang kesehatan di bagian Kalimantan Barat nih ya Bapak. Dengarkan kami Bapak, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk keluarga Pak Jeki agar mereka tetap dipeliharakan oleh Tuhan. Tidak mudah ya orang di pedalaman mau tinggal ke kota. Nah, orang kota mau tinggal di pedalaman itu terbatas, saudara sekalian ya. Mungkin 1 berbanding berapa ya? Saya nggak tahu ya, belum pernah survei ya. 1 berbanding banyak lah kan ya. Pasti lebih banyak dari pedalaman mau ke kota kan ya. Pak Sudiman dari pedalaman tuh. Saya pesisir sih. Lari ke kota besar ya. Tapi dari Jakarta masuk ke pedalaman itu sangat-sangat minim saudara. Kita patut menghargai pengorbanan mereka. Sebetulnya kalau di Jakarta peluang lebih besar ya Bu Kristina ya, Pak Jeki ya. Kalau untuk mencari kehidupan pasti lebih baik. Tapi mereka rela tinggalkan ya, mereka ini lulusan UI loh saudara. S2 ya. Lulusan UI tapi mau memberikan diri untuk melayani masyarakat kecil seperti ini. Kita doakan agar Tuhan memberkati mereka dengan keputusan-keputusan yang mereka sudah ambil, dan juga ke depan pasti ada keputusan yang mereka akan ambilkan ya, berkaitan dengan pendidikan 2 putri. Sekarang kelas berapa itu anak Ina? SMP kelas 3? Wow, sebentar lagi SMA ya. Nah, mereka juga punya kebutuhan, mari kita doakan agar Tuhan yang menyiapkan segala sesuatu, seperti Tuhan menyertai umat Israel kan ya. Di padang gurun pun Tuhan siapkan mana, Tuhan siapkan burung puyuh dan sebagainya. Kita doakan Pak Jeki dan Ibu Kristina dan 2 anak serta Ronald juga kita doakan. Bapak, sekarang kami mau berdoa untuk Pak Jeki, Ibu Kristina. Mereka bergumul dan mereka mengambil keputusan, komitmen untuk masuk ke pedalaman, memberi diri apa yang mereka bisa lakukan, sumbangsikan bagi rumah sakit, bagi kesehatan masyarakat. 3 tahun penyertaan Tuhan ada di atas mereka. Tuhan berkatilah ketika mereka di dalam masa-masa sulit. Tambahkanlah sukacitamu, tambahkanlah hikmatmu, berikanlah keterampilan yang lebih besar lagi untuk disumbangkan bagi layanan rumah sakit, termasuk masyarakat di seputar rumah sakit, agar Ibu Kristina boleh membagikan pengalamannya, ilmunya, imannya
kepada masyarakat di seputar Rumah Sakit Serukam ya Bapak. Terima kasih Bapak, mereka juga punya anak yang sedang bertumbuh besar, mempunyai kebutuhan. Tuhan Kau menyiapkan segala sesuatu. Terutama untuk Ronald yang mempunyai kebutuhan khusus, belas kasihan-Mu kiranya juga turun, mencukupkan, bahkan berlebih di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Kami serahkan pendidikan anak-anak, biarlah Tuhan yang menyiapkan tempat sekolah yang terbaik, agar ke depan mereka pun mempunyai cita-cita yang mulia dan mempunyai pendidikan yang terbaik yang mereka bisa raih. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan keluarga ini terus di dalam pemeliharaan Kristus Tuhan. Amin. Selain itu mari kita juga berdoa untuk kebutuhan finansial rumah sakit ya. Tadi kan disebutkan berapa 90% ya adalah BPJS. Itu berarti secara finansial yang memang sulit ya. Saya tidak tahu apakah dari luar negeri masih ada support ya, kalau tidak menjadi lebih sulit lagi kan ya. Kita doakanlah ya agar manajemen bisa mencari solusi yang baik ya, kerjasama dengan pihak-pihak yang baik, sehingga ada ada bantuan-bantuan yang berarti yang untuk mengembangkan rumah sakit ini. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapak, sekarang kami mau berdoa untuk kebutuhan dari Rumah Sakit Serukam ini. Tuhan menolong agar kebutuhan finansial yang mereka butuhkan untuk menjalankan rumah sakit ini dapat tercover dengan baik. Kami serahkan pergumulan sehubungan dengan dana, kiranya Tuhan yang menolong, menggerakkan orang-orang yang mempunyai hati untuk mengambil bagian, juga menggerakkan orang-orang menaikkan doa agar ada topangan baik secara spiritual maupun secara finansial. Terima kasih Bapak, berkatilah manajemen yang mempunyai tanggung jawab mengelola dan juga menyediakan budget bagi layanan rumah sakit ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, dengarkanlah doa kami berdoa di dalam Kristus Tuhan. Amin. Sekarang mari kita berdoa untuk layanan gereja kita saudara sekalian ya. Mari kita doakan kegiatan minggu-minggu ini ya. Nanti malam kita ada sedikit percakapan. Mohon Tuhan juga menolong agar bisa berjalan dengan baik, karena kita akan ada penyambutan anggota baru bulan depan. Di minggu pertama ada CD baptisan, kemudian apalagi ada perjamuan kudus juga ya di minggu pertama itu. Kita doakan agar ibadah bisa berjalan dengan lebih baik, lebih lancar. Sebetulnya kita merindukan di bulan Juli sudah bisa ada basar ya. Sekaligus paduan suara yang daftar udah mulai ramai nih. Tapi tiba-tiba ada surat edaran ya dari sinode itu ya. Ya ada himbauan ya, sementara kita ikuti dulu ya. Karena untuk kebaikan kita juga ya. Oke, kita doakan agar ke depan tidak terlalu lama lagi bisa berjalan dengan jauh lebih baik dan lebih baik. Kedua, kita juga berdoa agar bangku-bangku yang belum terisi dengan rapat tapi masih banyak bolong-bolong juga kan ya. Nah, kita doakan agar kita sekalian ya bisa memberitakan Injil. Sebetulnya gereja yang terbaik adalah gereja yang memberitakan Injil, bukan hanya buka pintu orang-orang dari dari gereja lain pindah kemari. Kita tidak menolak saudara, tapi itu namanya pindah anggota kan ya. Tapi yang terbaik sebetulnya gereja didirikan, Yesus mengajarkan supaya kita pergi memberitakan Injil, mencari jiwa-jiwa yang belum mempunyai pengharapan. Itu yang lebih penting sebetulnya. Saudara sekalian, kita tidak menolak siapapun bisa masuk ya, dari gereja manapun kita tidak menolak, tapi yang terbaik adalah agar kita mulai menjangkau ya
Pak Robi dan kawan-kawan ya. Pak Robi itu paling jago kalau menjangkau gitu kan ya. Mari kita doakan dua hal ini saudara sekalian ya. Layanan dan kita doakan ke depan gereja kita bisa lebih banyak lagi memenangkan jiwa baru. Bapak Surgawi, sekarang kami mau berdoa untuk serangkaian kegiatan di gereja kami yang mulai berjalan dengan lebih baik daripada 2 tahun terakhir ini. Tuhan, kami bersyukur untuk 2 kali kebaktian yang sudah kami selenggarakan. Walaupun di dalam kesulitan seperti ini, Tuhan menolong agar bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Ada beberapa program yang ingin kami tingkatkan, namun terpaksa harus kami tunda sehubungan dengan adanya surat edaran dari sinode kami. Bapak, kami mau berdoa dan waktu dekat ini ada sejumlah acara Tuhan yang menolong agar semua dapat dipersiapkan dengan baik. Baik itu perjamuan kudus, CD, baptis, penerimaan anggota baru, dan acara-acara lain. Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong agar gereja ini boleh mengutus segenap anggota untuk mencari jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, mengajak orang-orang untuk datang ke rumah Tuhan, untuk berkenalan dengan Kristus, untuk dimenangkan oleh Kristus. Kami berdoa kiranya ke depan lebih banyak lagi orang yang tidak mengenal Tuhan boleh mengalami Tuhan melalui layanan kami, melalui kesaksian hidup dari segenap anggota jemaat. Dengarkan kami Bapa, kami memohon dalam Yesus Tuhan. Kita juga berdoa untuk finansial ya saudara sekalian ya. Kita jarang sekali mendoakan ini, tapi kita patut mendoakan juga karena sebuah organisasi akan sulit kalau secara finansial ada masalah. Dan kita harus tahu ya, segenap jemaat harus tahu bahwa selama pandemi ini kondisi keuangan kita tidak bagus, tapi tidak juga sangat jelek ya. Minus lah ya, antara pengeluaran ke pendapatan persembahan itu belum seimbang. Nah, kita berdoa agar ke depan kita bisa lebih baik lagi saudara sekalian ya. Doakan Tuhan memberkati kita dan kita memberkati gereja Tuhan. Amin saudara. Gak ada yang ngomong amin. Iya. Selama bertahun-tahun kondisi finansial kita, gereja kita ya, itu baik. Bahkan Majelis Pinangsia bilang uang kita lebih banyak daripada mereka waktu itu kan ya. Sekarang kondisinya sedikit berbeda saudara sekalian karena pandemi ya. Tapi kita berdoa agar segera terjadi perubahan. Yang kedua, kita masih ada sedikit dana talangan yang masih menjadi kewajiban kita saudara. Masih ada berapa? 150 ya Bu Gyokvi ya. Jadi total ini kan bermiliar-miliar ya kita membangunnya kan ya. Nah, sampai sekarang masih ada 150 yang menjadi kewajiban kita kepada Komisi Misi GKI Pinangsia. Tadinya berapa? 200-an ya Bu ya? 300 ya. Sudah separuh kita bayar. Bukan bayar sih ya, kalau kita store balik lah gitu kan ya. Nah, kita doakan agar Tuhan juga memberkati sehingga kebutuhan ini dapat ditutup dengan baik. Mari kita doakan dua hal ini saudara. Bapak, sekarang kami mau berdoa untuk kebutuhan di dalam gereja kami ini, operasional sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Tuhan menolong memberkati segenap jemaat dan juga menggerakkan jemaat untuk memberi dengan sukacita, memberi persembahan persepuluhan, memberikan ucapan syukur agar tersedia budget yang memadai untuk operasional gereja ini Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan akan siapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan gereja-Mu ini Bapak. Kami juga berdoa untuk tanggung jawab kami yang masih cukup besar. Kiranya Tuhan menolong sehingga di waktu yang akan datang kami dapat menutupinya dengan baik. Terima kasih untuk kebaikan kawan-kawan dari GKI Pinangsia yang memberikan dukungan yang begitu besar sehingga gereja yang kami rindukan, fasilitas yang kami rindukan hampir semuanya dapat tergenapi dengan baik. Tuhan menolong agar setiap anggota jemaat bahkan simpatisan yang datang boleh datang ke tempat ini mengalami seperti
datang ke gereja sendiri, ke rumah sendiri. Tuhan menolong ya Bapa. Dengarkan kami Bapa, dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Sekarang diberi kesempatan bagi saudara untuk mendoakan segala pergumulan, cita-cita, kesulitan, mungkin juga bersyukur atas anugerah yang saudara terima baru-baru ini. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan setiap seruan doa kami, dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja ya Bapa. Di dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Minta tolong dikeluarkan slide-nya saudara sekalian. Ya, malam ini kita bicara tentang post milenialisme. Wah, bacanya lancar. Kita sudah bicarakan 2 dan sekarang yang ketiga, saudara. Seperti apa sih ajaran dari post milenialisme ini? Nah, teologi ini dipegang oleh sebagian gereja-gereja yang agak liberal, saudara. Dan semakin banyak orang yang meninggalkan ajaran ini sebetulnya. Nah, post milenialisme, mereka percaya bahwa pemberitaan Injil dan pekerjaan Roh Kudus itu akan menyebabkan, sekarang kan kerajaan Allah sudah datang nih. Ketika Yesus datang, kerajaan Allah itu sudah ada di bumi. Nah, dikatakan melalui berita Injil dan karya Roh Kudus, kerajaan Allah ini diperlebar di dunia ini. Semakin luas. Nah, sampai satu saat mereka yakin dunia ini akan dikristenkan, walaupun ada berbagai pandangan dalam hal ini. Tapi aslinya dikatakan dunia ini akan menjadi Kristen. Nah, pada waktu dunia menjadi Kristen, artinya dunia ini hampir semuanya diwarnai oleh kekristenan. Parusia itu masih ingat, kedatangan Yesus yang kedua kali itu akan terjadi ketika dunia sudah dalam kondisi yang sangat-sangat baik, ideal. Nah, jadi sekarang kan masih kacau balau nih. Nah, Injil diberitakan orang-orang mengalami transformasi. Yang dari penjahat jadi pendeta. Orang-orang yang hidupnya tidak beres dibereskan. Jadi semakin banyak orang yang bertobat dan diubahkan. Nah, mereka memimpikan seluruh dunia ini menjadi lebih baik. Waktu itulah Kristus akan datang, dan itu yang disebut dengan masa milenium. Jadi milenium itu berbeda dengan premil yang kita bicarakan selama 1000 tahun. Angka 1000 itu harafiah. Mereka bilang tidak kalau di kalangan post mil ini. Sekarang itu sedang menuju bertahap. Tiba-tiba udah dalam itu aja seperti itu. Oke. Slide berikutnya. Perhatikan saudara. Ketika Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa, termasuk kepada bangsa Israel, itu secara berangsur-angsur masuk ke masa milenium. Itu bukan tiba-tiba. Tapi seperti kalau saudara bangun pagi-pagi ya, bangun pagi-pagi kan masih gelap kan ya, gelap total. Lalu satu saat kita lihat agak terang sedikit ya, makin terang, akhirnya di siang hari. Kira-kira seperti itu gambarannya. Mereka menggambarkan milenial itu pelan-pelan tiba-tiba terang ya. Nah, pada masa milenium 1000 tahun itu ya, angka ingat baik-baik bagi post milenium, angka 1000 itu bukanlah angka harafiah. Nah, di masa milenium itu mereka yakini
prinsip-prinsip kepercayaan, moralitas, etika orang Kristen, etika dalam Alkitab dan sebagainya, itu akan menjadi standar, menjadi pola bagi bangsa-bangsa, bagi setiap orang bahkan. Itu mimpi besar mereka, saudara. Apakah akan seperti ini? Mari kita lanjut lagi, saudara. Ini seorang teolog Amerika yang menganut post-mill, Loren Butner. Dia sedikit berbeda pandangannya. Dia bilang tidak berarti kelak semua orang jadi Kristen. Enggak. Bukan berarti bahwa semua dosa akan dihapuskan. Tidak. Masih ada dosa pada waktu itu, tetapi dosanya itu sudah sedemikian rupa tidak berarti lagi sampai-sampai itu bisa diabaikan. Begitu konsep mereka. Kok bisa dosa diabaikan ya? Dosa besar kecil sama saja sebetulnya. Tapi inilah salah satu pandangan dari penganut post-mill ini, Butner ya. Berikutnya. Jadi kembali ke seperti tadi ya, prinsip-prinsip hidup orang Kristen itu akan menjadi aturan kehidupan, dan bahwa Yesus akan datang kedua kalinya setelah dunia ini jadi Kristen. Ideal sekali ya. Bisa nggak seperti itu menurut saudara? Dunia semakin baik atau semakin buruk? Oke, slide berikutnya. Nah, ada dua bagian Alkitab yang menjadi kerinduan mereka, yang menjadi dasar mereka berteologi. Yang pertama itu adalah amanat agung. Yesus mengatakan, pergilah, jadikan semua bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi, tapi semua bangsa muridku. Baptislah mereka, didiklah mereka, ajarlah mereka. Oke? Nah, jadi amanat agung ini, Injil itu akan diberitakan kepada semua bangsa, dan Injil itu akan mengubahkan. So, saudara, menurut saudara, begitu kita menjadi Kristen, kita berubah enggak? Pak Robi berubah enggak, Pak Robi? Dikit atau banyak? Dikit. Sedikit demi sedikit atau banyak sudah banyak? Yang lain merasa berubah enggak? Kalau saudara tidak Kristen, kira-kira apa yang terjadi dengan saudara? Siapa yang kira-kira punya istri lebih dari 3? Ada nggak sini? Mungkin bisa jadi, saudara. Teorinya bagus sebetulnya, dan cukup masuk akal kan? Karena kalau orang-orang mendengarkan Injil, orang Kristen yang sejati, dia itu mengalami perubahan. Kalau kita tadinya adalah seorang yang tidak beres hidupnya, begitu kita masuk gereja, kita dibaptis jadi anggota gereja, tetap saja seperti dulu, kita bukan jadi orang Kristen dalam hal ini. Kita beragama Kristen, tapi belum mengalami transformasi hidup. Seharusnya begitu seseorang mengalami Yesus, hidupnya itu berubah, menjadi manusia baru. Idenya seperti itu sebetulnya. Cukup masuk akal, saudara sekalian. Nah, jadi kalau amanat agung ini diberitakan, diharapkan orang-orang itu mengalami transformasi, perubahan yang radikal. Ini pernah terjadi di tahun berapa? 70-an atau berapa itu ya? Itu saya pernah cerita pada saudara kan ya, yang terjadi di Almolonga di Amerika Latin sana kan ya. Sebuah kota Almolonga di Guatemala itu jahat bukan main. 4 buah penjara di kota itu, saudara. Banyak sekali kejahatan-kejahatan terjadi di tempat itu. Tapi terjadi transformasi, orang-orang bertobat. Waktu itu orang-orang kebaktian, ada filmnya saudara. Ada filmnya, gak bisa lagi tampung di gedung gereja karena begitu banyak orang bertobat. Di atas 90% orang bertobat. Akhirnya mereka kebaktian di lapangan terbuka. Pada waktu mereka kebaktian lapangan terbuka,
Itu yang berdagang Ibu Susan, itu dagangnya ditinggalkan, toko nggak ditutup. Tuh coba berani Jakarta yang punya toko, ditinggal aja begitu. Nanti balik-balik bukan hanya barang, tokonya pun hilang kan. Tapi tempatnya seperti itu saudara sekalian. Orang-orang berubah, akhirnya polisi kehilangan pekerjaan. Dari 4 buah penjara itu berarti apa? Kota ini jahat kan? Begitu banyak kejahatan. Tetapi ketika orang mulai bertobat saudara, polisi gak ada kerjaan. Coba bayangkan kalau polisi kan untuk nangkap orang jahat ya, mencegah orang melakukan kejahatan. Nah sekarang kalau orang bertobat nggak ada fungsi. Akhirnya 4 buah penjara ditutup satu persatu. Ditutup karena nggak ada yang ditahan. Ini ideal sebetulnya dan itu bisa saja terjadi saudara. Kalau orang-orang mengalami Yesus dan mengalami pertobatan. Nah itu bagian pertama. Bagian yang kedua itu mereka menggunakan perumpamaan Yesus tentang ragi. Ragi, saudara tahu ragi ya? Ibu Mary kalau bikin bakpao, Ibu Diana yang suka bikin bakpao kan ya. Lebih banyak tepung atau ragi? Bagaimana kalau ragi lebih banyak daripada tepung? Bisa jadi kue enggak? Enggak kan ya? Itu artinya apa? Tepung begitu banyak dimasukkan ragi, itu dia akan mempengaruhi semua tepung itu. Ini dia yang mereka maksudkan. Dan itu berarti ragi itu bekerja dengan pelan-pelan, tapi mempengaruhi seluruh. Nah ini prinsip yang dipikirkan oleh orang post-mill ini. Jadi mempengaruhi semua dan prinsip itu pelan-pelan tapi pasti, kira-kira seperti itu. Lebih lanjut. Ada 2 hal yang mereka tekankan di kalangan orang post-mill ini. Pertama adalah penebusan Yesus yang sifatnya universal. Semua orang, mereka sangat murah hati orang post-mill ini saudara. Yang kedua, mereka sangat memperhatikan sesuatu kemajuan yang tercapai di antara umat manusia di dunia ini. Kenapa? Mereka mementingkan pencapaian ini karena apa? Karena inilah bukti bagi mereka bahwa dunia ini semakin baik. Seperti apa contohnya? Perbudakan. Sekarang kan secara resmi perbudakan seperti abad pertengahan itu nggak ada lagi kan ya. Kalau kita baca sejarah perbudakan itu mengerikan sekali loh. Betul-betul mengerikan. Itu budak diperlakukan seperti binatang. Diperlakukan seperti barang. Gak punya hak. Itu bisa bekerja mati-matian. Ini sudah dihapuskan. Nah orang post-mill anggap dunia sudah semakin baik. Contoh yang lain lagi. Kalau zaman dulu kan orang istrinya banyak kali ya, poligami kan ya. Nah sekarang semakin kemana semakin baik menurut mereka. Tapi kalau sebelah kan semakin menyuruh supaya rame-rame kan ya. Lalu mereka bilang status wanita dan anak-anak sekarang udah lebih baik nih. Betul ya? Di Indonesia juga ya ada emansipasi wanita. Perempuan udah bisa setir mobil. Arab Saudi baru-baru ini udah bisa loh. Ibu Lydia udah lama bisa tuh. Arab Saudi sekarang wanita sudah boleh pergi ke stadion nonton bola dan sebagainya. Udah boleh pergi nonton bioskop dan sebagainya. Kelompok ini merasa ini dunia makin bagus. Anak-anak juga ya lebih bagus. Ditambah lagi termasuk saya tambahkan ya perawatan terhadap binatang. Kalau dulu kan orang sadis kan ya, binatang, kalau nggak senang ditembak aja, ditendang dan sebagainya. Sekarang binatang itu dilindungi bukan main loh, betul ya? Ada orang menyiksa binatang, itu urusannya jadi besar itu. Berapa kejadian misalnya binatang yang dikasih minum anggur misalnya sampai binatangnya mabuk. Itu jadi urusan polisi itu. Dan sebagainya. Ya memang sepertinya dunia semakin beradab memperhatikan kesejahteraan binatang demikian rupa. Belum lama ini juga ada kejadian gak tahu di mana tuh. Ada satu orang punya, bukan peternakan sih sebetulnya, penampungan anjing-anjing yang siap dijadikan makanan kan ya. Itu digebrek loh. Didatangin. Dibebaskan lagi binatang-binatangnya itu ya. Karena apa? Dianggap menyiksa binatang. Nah, bagi kelompok post-mill itu dianggap
manusia makin baik, makin beradab, makin menunjukkan dunia makin baik. Tapi sebetulnya apa betul manusia makin baik? Apa betul saudara? Manusia itu melakukan hal yang sifatnya paradok. Sesuatu yang bertolak belakang. Saya pernah beritahukan saudara bahwa betul manusia semakin peduli pada binatang. Betul itu. Ayam tidak boleh diadu. Jangan lakukan itu. Itu bisa ditangkap polisi. Karena apa? Ayam tidak boleh diadu. Tapi orang diadu boleh tidak? Boleh apa tidak? Kenapa ayam tidak boleh diadu? Karena ayam bisa mati. Nah sekarang adu orang ada yang mati tidak? Banyak yang mati. Kok aneh kan ya? Saudara, binatang sekarang betul-betul dilindungi. Tapi di satu sisi manusia juga semakin jahat loh. Ada orang melindungi binatang sedemikian rupa, tapi ada begitu banyak bangsa yang menuntut supaya boleh melakukan aborsi. Tuh, itu makin baik atau makin buruk? Makin baik atau makin buruk? Makin buruk. Di Cina selama 40 tahun itu kasus aborsi nggak main-main, 350 juta kasus. 350 juta kasus. Jadi 40 tahun itu yang dikorbankan itu lebih banyak dari penduduk Indonesia. Dan di Indonesia nggak boleh lah, secara legal nggak boleh. Tetapi data secara gelap mengatakan setiap tahun itu ada 2,5 juta kasus aborsi. 2,5 juta loh. Dan semua yang aborsi itu perempuan ya, belum ada laki-laki yang aborsi. Saudara, apakah dunia makin baik? Ternyata tidak loh ya. Itu sebabnya pandangan dari kelompok ini semakin banyak ditinggalkan. Tapi itulah salah satu varian pandangan tentang milenium ini. Ada gambaran besarnya saudara sekalian. Intinya Injil diberitakan dunia makin baik. Ketika dunia sudah baik, Yesus datang. Gitu. Oke, itu saja yang saya mau bagikan untuk pandangan teologi dari post milenialisme. Hanya untuk pemahaman saja saudara, ajaran teologi seperti ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita siap-siap bubar. Sebentar kita ada percakapan dengan beberapa orang. Oke? Ada? Mari kita berdoa saudara sekalian. Terima kasih Bapa, kami telah berhimpun memuji Engkau, mendengarkan sharing, berdoa, dan juga sedikit pemahaman teologi tentang milenium. Tuhan menolong agar kegiatan ini menolong kami untuk meningkatkan kebersamaan antara kami, meningkatkan spiritualitas kami, disiplin rohani ini. Tidak membuat kami menjadi jenuh, tapi membuat kami semakin mencintai pelayanan, semakin mencintai urusan-urusan kerohanian. Kami akan berpisah sebentar, kiranya Tuhan menolong. Tibakan kami di tempat kami dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami akan berjumpa di hari Minggu dalam ibadah raya. Tuhan tolong kami untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Di dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.